kemarin juga belajar tentang rumus 1, 2, 3. Ada yang masih ingat apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Indarwati, biasa dipanggil Bu Indar. Saya fasilitator kelas pengasuhan dari Kelurahan Tandang, Kota Semarang. Kita jumpa lagi dalam kelas pengasuhan melalui video online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang proses persuasif. Proses apakah itu? Sebelum kita membahas apa itu proses persuasif, kita akan mengawali pertemuan kali ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dipersilahkan. Baik ayah bunda, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, adakah ayah bunda yang masih ingat video sebelumnya? Membahas tentang apa ya? Ya, betul ayah bunda. Video pembelajaran kemarin kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu intinya adanya kesamaan pesan antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi, jika kita misal berada dalam pertengkaran dengan suami atau bahkan orang tua kita tentang perbedaan cara pengasuhan, sebenarnya yang terjadi kita belum melakukan komunikasi secara benar. Jadi, keterampilan utama dalam komunikasi itu bukan berbicara, tetapi mendengarkan. Komunikasi adalah kombinasi proses bertanya, memberikan pujian, dan reaksi. Mengapa bertanya? Karena pertanyaan adalah tanda ketertarikan kita pada seseorang. Mengapa pujian? Karena semua orang senang dipuji. Pujian bisa melunakkan hati yang keras dan bahkan bisa menurunkan emosi seseorang yang sedang marah. Terakhir, yang sering terlupakan adalah memberikan reaksi. Reaksi yang menunjukkan kita mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita, bukan hanya kita yang ingin didengar. Kita kemarin juga belajar tentang rumus 1, 2, 3. Ada yang masih ingat apa itu? Ya, 1, 2, 3 berarti 1 kali bertanya, 2 kali memberikan pujian, 3 kali memberikan reaksi. Dan 1, 2, 3 ini bisa lancar untuk dilakukan jika menggunakan keterampilan utama dalam berkomunikasi, yaitu mendengarkan. Nah ayah bunda, pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi persuasif. Adakah ayah bunda yang pernah mendengar tentang kata persuasif? Benar sekali ayah bunda. Singkatnya, persuasif adalah mempengaruhi. Untuk lebih lengkapnya, persuasi adalah usaha seseorang untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain melalui cara-cara yang luas, manusiawi, dan halus. Lalu, apa hasil akhir yang diharapkan dari komunikasi persuasif? Menurut ayah bunda, mengapa kita perlu memiliki keterampilan komunikasi persuasif ini? Ya, tepat sekali ayah bunda. Dalam proses memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anak-anak kita, seringkali hambatan yang kita temui justru bukan dari anak-anak kita, tapi dari orang dewasa di sekitar kita yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara pengasuhan kepada anak-anak kita. Perbedaan pandangan ini bisa jadi pasangan kita atau orang tua kita, dan perbedaan ini seringkali membuat anak bingung atau justru menggunakan kesempatan atas perbedaan cara pengasuhan ini. Padahal konsistensi cara pengasuhan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak
Dan ini membutuhkan dukungan atau kesamaan bahasa dengan semua orang dewasa yang terlibat dalam pengasuhan anak-anak kita. Jadi, dengan memiliki keterampilan persuasi ini, orang yang kita persuasi atau yang kita pengaruhi mengikuti apa yang kita sampaikan, atau dengan kata lain adalah munculnya kesadaran, kerelaan, perasaan senang, serta ada keinginan untuk bertindak sesuai yang kita inginkan. Nah, ayah bunda, dalam proses persuasi ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah proses rasional, yaitu perhatian, lalu menuju ke mengerti, selanjutnya menerima, dan yang terakhir keyakinan. Proses persuasi dengan pendekatan rasional diawali dengan bagaimana kita menarik perhatian orang yang akan kita pengaruhi. Kemudian membuat mereka mengerti apa yang akan kita sampaikan, sehingga mereka bisa menerima dan sesuai dengan akal sehat mereka. Yang kemudian penerimaan itu berubah menjadi keyakinan yang menjadi dasar untuk perubahan perilaku secara menetap. Yang kedua adalah proses emosional. Mulai dari perhatian, lalu empati, selanjutnya menerima, dan terakhir proses persuasi emosional melibatkan kondisi dan situasi yang tidak diprediksi dengan akal sehat. Pada proses ini, empati mengambil peran utama yang menghasilkan rasa iba atau peduli, kemudian menerima informasi yang disampaikan, dan kemudian berminat untuk melakukan. Namun, proses emosional seringkali tidak bertahan lama untuk perubahan perilaku. Karena hasil akhir dari proses emosional adalah minat yang gampang berubah, tidak berbentuk keyakinan seperti jika melalui proses rasional. Nah, sekarang mengenai proses persuasi, bagaimana rumusnya ayah bunda? Bahwa persuasi itu terjadi ketika ada pukulan atau P, atau pengantar, simpati atau ketertarikan atau S, dan sentuhan T, talks, atau menyentuh perasaan akal sehat orang yang kita pengaruhi. Ayah bunda, komunikasi persuasif seperti yang sudah disampaikan di awal bertujuan untuk mempengaruhi orang untuk mengubah perilakunya. Sehingga sebelum melakukan komunikasi persuasif, ayah bunda harus menentukan dulu apa target dari persuasi dan perubahan apa yang ayah bunda inginkan. Dua hal ini perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi persuasif agar kita mengukur keberhasilan proses persuasi yang akan kita lakukan. Kemudian, hal lain yang perlu juga diperhatikan sebelum melakukan komunikasi persuasif sudah kita baca bersama di lembar informasi. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu siapkan waktu khusus, sampaikan secara tenang dengan mengikuti tahapan yang sudah kita siapkan. 3. Situasi dibuat sesantai mungkin, namun bahasa nonverbal yang fokus kepada orang yang akan kita pengaruhi. Percaya diri untuk menjalankan tahapan mempengaruhi dan bahasa tubuh dan ekspresi. Misal ekspresi semangat atau khawatir, kita yang mendukung apa yang akan kita sampaikan. Jadi, komunikasi persuasif adalah hal yang mudah saat kita mempersiapkan semuanya. Dan bisa jadi tahapan komunikasi persuasif ini membutuhkan lebih dari 1 kali pertemuan atau percakapan. Komunikasi persuasif yang berhasil jika perubahan perilaku yang terjadi didasari oleh kesukarelaan, tidak ada paksaan. Ingat kembali, yang berusaha kita capai adalah proses rasional yang menghasilkan keyakinan seseorang untuk mengubah perilakunya. Baik ayah bunda, saya akan mengajak teman saya untuk melakukan komunikasi persuasif. Di rumah ayah bunda boleh melakukan ya sebelumnya. Siapkan dulu 5 hal yang harus diperhatikan.
Kartini, bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita nggak bertemu. Bu Indah, alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Iya Bu, pandemi ini saya di rumah saja. Ngurus anak-anak tugas sekolah itu banyak sekali, pusing saya Bu. Iya ya Bu ya, anak-anak sekarang sekolahnya di rumah, tugas kita yang ngerjain. Kalau tidak dikerjain, anak-anak juga males. Maka dari itu, saya pusing, tidak paham, apalagi pelajaran zaman sekarang. Itu tentang internet, nyarinya di internet tidak ada di buku. Saya tidak paham lagi Bu. Iya Bu, zaman sekarang itu semuanya ada di internet. Apa yang kita butuhkan semuanya ada di internet. Jadi lebih mudah Bu kalau kita bisa. Iya Bu, kalau bisa, tapi saya tuh tidak bisa, tidak paham. Belajar Bu supaya bisa, biar kita nggak kalah sama anak-anak kita. Dan juga kita bisa mendampingi anak dalam sekolah online yang di rumah. Apa Ibu Kartini tidak pengen anaknya pandai? Kalau tidak kita sebagai orang tua, lalu siapa lagi Bu? Kita harus bisa supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita. Iya ya Bu Indah, benar. Saya harus belajar tentang internet supaya anak saya itu kalau mengerjakan tugas sekolah tidak kesulitan lagi. Sudah bisa saya bantu, tapi saya belajar ke siapa ya Bu? Nah gitu dong Bu, kita harus mau belajar kemajuan internet zaman sekarang. Ayo Bu Kartini, kita belajar bersama demi kemajuan anak-anak kita. Sedikit demi sedikit pasti bisa kok menggunakan internet zaman sekarang. Baik Ayah Bunda, apakah Ayah Bunda sudah menemukan di mana kalimat pukulan? Lalu yang kalimat simpati yang mana? Dan kalimat sentuhan yang mana juga? Iya benar Ayah Bunda, kalimat pukulan itu kalimat pembuka seperti contoh. Bagaimana kabarnya? Bisa juga cuaca hari ini bagus ya Bu. Dan banyak lagi. Selanjutnya kalimat simpati contohnya seperti apa? Apa Ibu tidak pengen anaknya pandai? Dan juga bisa harapan Bapak terhadap anak-anak kita di masa depan itu seperti apa sih? Selanjutnya kalimat sentuhan contohnya yaitu ayo Bu Kartini, kita belajar bersama demi kemajuan anak-anak kita. Sedikit demi sedikit kita bisa kok menggunakan internet zaman sekarang. Dan juga bisa dengan yuk Mas, kita bersama-sama berubah untuk anak kita. Dan masih banyak lagi contoh kalimat sentuhan Ayah Bunda. Nah Ayah Bunda, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Saya akan merangkum apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama yaitu persuasif adalah singkatnya, persuasif adalah mempengaruhi. Untuk lebih lengkapnya, persuasi adalah usaha seseorang untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain melalui cara-cara yang luas, manusiawi, dan halus. Selain itu, kita juga belajar tentang 5 hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan komunikasi persuasi, yaitu 1. Persiapkan waktu khusus. 2. Sampaikan secara tenang dengan mengikuti tahapan yang sudah kita persiapkan. 3. Situasi dibuat sesantai mungkin, namun bahasa nonverbal yang fokus kepada orang yang akan kita pengaruhi. 4. Percaya diri untuk menjalankan tahapan mempengaruhi dan bahasa tubuh dan ekspresi, misal ekspresi semangat atau khawatir jika yang mendukung apa yang kita sampaikan. Lalu, ada juga rumus persuasi, yaitu ada pukulan atau pengantar, simpati atau ketertarikan, dan sentuhan atau menyentuh perasaan dan akal sehat orang yang kita pengaruhi. Komunikasi persuasif tidak bisa digunakan setiap waktu dan tidak tepat untuk situasi yang darurat. Komunikasi persuasif tidak bisa dipaksakan dan dalam kondisi yang tidak nyaman. Sebelum melakukan komunikasi, lebih baik jika kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang siapa lawan bicara kita. Dalam proses komunikasi, ada kemungkinan target tidak tercapai dalam pertemuan pertama. Hal tersebut bukan masalah. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani dan mempelajari setiap proses dan tahapan. Nah, Ayah Bunda, pada video kali ini saya mempunyai 2 pertanyaan untuk Ayah Bunda. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang ayah bunda ketahui tentang komunikasi persuasif? Dan yang ketiga, apa yang perlu kita siapkan sebelum melakukan komunikasi persuasif? Untuk jawaban seperti biasa ya ayah bunda, ditulis di kertas, lalu difoto, dan dikirim di WA grup masing-masing di setiap kelompoknya. Pandemi masih terus berlangsung ayah bunda. Semakin banyak korban akibat pandemi ini. Ingat pesan saya ayah bunda dan keluarga, harus selalu menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, bila keluar rumah pakai masker, dan tetap menjaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.